Kristus. Yesus, kau begitu indah dan mulia. Kini ku ingin terbang bersama denganmu. Ku percaya kau telah menyediakan tempat bagiku di surga sana. Ku percaya aku pasti menjemputmu di sini dan membawaku ke rumahmu yang indah. Aku pasti akan selalu menantikanmu. Ku percaya engkau adalah penghiburku, penolongku, yang selalu setia bagi hidupku. Penyertaanmu yang sempurna selalu sertaku dan mengajarkanku setiap waktu untuk bersyukur buat kebaikanmu. Terima kasih Yesus buat kasih dan pengamananmu bahkan ketika kau naik ke surga. Kau berharga bagiku sampai selamanya. Ku mau hidup hanya untukmu. Saat ini kita bersukacita menyambut Yesus yang naik ke surga. Yesus memberikan jaminan bagi kita tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita tinggal di dunia hanya sementara saja. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Firman-Nya berkata, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menjanjikan ini bagi kita dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Oleh karena Yesus naik ke surga, maka kita sebagai anaknya akan diberikan Roh Kudus yang selalu setia menemani dan menghibur kita. Haleluya adik-adik, kita jumpa lagi nih dalam ibadah online kita. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini kita mau ibadah, jadi kita siapkan hati kita, diri kita supaya bisa ikuti ibadah ini sungguh-sungguh dari awal ya. Kita siapkan juga Alkitab dan catatan kita supaya nggak ketinggalan berkat. Boleh juga diajak orang tuanya ya, mama papanya untuk ibadah sama-sama membimbing adik-adik semua, oke? Kakak mau sapa adik-adik dengan sapa yang biasa kita kerjakan di sekolah minggu. Nanti kalau kakak bilang hai, jawabnya halo. Kalau kakak bilang halo, jawabnya hai. Oke? Semuanya bangkit berdiri yuk biar makin semangat. Oke, kita coba ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Kayaknya kurang semangat ya Bang Doni ya. Masih malu-malu nih. Yuk, lebih semangat lagi. Kita coba ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Gitu dong, mantap. Kita coba tepuk Yesus biar makin semangat lagi. Ingat gak tepuk Yesus gimana? Kalau nggak ingat kakak coba dulu ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, gampang kan? Gampang banget loh. Ya, kita coba sama-sama. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, semuanya udah pemanasan. Kita siap memuji Tuhan ya. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh dalam berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami kembali datang untuk beribadah kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh, kami bisa fokus dalam mengikuti ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami dari awal sampai akhir. Baik juga semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam ibadah kami. Kami percaya ada sukacita, ada kekuatan, ada juga berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita puji Tuhan ya. Takkan pernah
semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Dan takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kali ini kakak mau nyanyikan pujian ini tidak sendiri. Kakak ditemani oleh adik-adik yang sudah berpartisipasi. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita ulang pujian ini dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Kita siapkan hati kita. Kita dapat bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kita hormati hadirat Tuhan di tempat kita beribadah. Terima kasih Yesus. Haleluya.
dalam rumahnya. Yesus sayang padaku, Dia panggil marilah untuk jadi anaknya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Lebih lagi dengan segenap hati kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Haleluya. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, tinggal dalam rumahnya. Oh, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Angkat tangan kepada Tuhan, katakan, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Oh, Dia sayang padaku. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Kau Yesus, Allah berkuasa. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat. Oh Yesus, Kau selalu bersama kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna
sudah memuji menyembah Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa, terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur, kami dapat memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami dapat dipuaskan oleh pujian dan penyembahan kami. Dan bela penyembahan yang telah kami naikkan ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan Bapa, berkati kami, bela pikiran kami, hati kami fokus untuk mendengarkan. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah keluarga kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik silakan duduk ya. Nah, kita sudah mendengarkan ini udah berapa kali ya tentang keluarga dan kerjasama. Kali ini topik bagi kita semua yaitu menyenangkan keluargaku. Mungkin adik-adik bingung ya, menyenangkan keluargaku bagaimana sih Kak, sedangkan aku masih kecil. Apa yang bisa aku perbuat untuk menyenangkan keluargaku, menyenangkan ayah ataupun saudaraku? Nah, ada dua cara bagaimana kita menyenangkan keluarga kita. Yang pertama itu kita menghargai keluarga kita. Kita buka ayatnya dari Imamat 19 ayat 3. Nah, adik-adik di rumah juga boleh buka Alkitabnya ya. Kita ambil dari Imamat 19 ayat 3. Sudah buka Alkitabnya adik-adik? Kita baca bersama dengan kakak ya. 3, 2, 1. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Di sini dikatakan kita disuruh untuk menyegani ayah ibu kita. Ketika kita menyegani ayah ibu kita, kita sama dengan menghargai orang tua kita. Ini firman Tuhan bagi kita, karena mungkin banyak ya kemarin kita menghormati, mengasihi, karena memang kita sebagai anak itu yang harus kita kerjakan untuk orang tua kita. Kita menghormati, kita menyegani, kita patuh, kita taat, itu yang harus kita kerjakan sebagai anak di tengah-tengah keluarga kita, adik-adik. Bahkan menyegani itu banyak caranya ya. Mungkin ketika orang tua kita menyuruh ya kita lakukan. Bahkan ketika orang tua kita bicara, kita duduk mendengarkan. Nah, itu kita juga sudah menyegani. Bahkan ketika mungkin orang tua kita menyapu rumah, kita tidak diam saja, kita membantu. Nah, itu juga tanda kita sudah menyegani orang tua kita. Karena firman Tuhan berkata harus menyegani ibu kita dan ayah kita dan menghormati. Tanda menyegani berarti itu menghargai. Ketika kita sudah menyegani berarti kita menghargai. Bukan hanya orang tua kita, saudara-saudara kita juga. Kita harus menghargai saudara-saudara kita. Kita buka ayatnya, itu dari 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8. Kita buka Alkitab kita adik-adik. Kita baca bersama ya. Kita baca. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Bahkan di sini dikatakan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Mengasihi saudara siapapun, berapapun saudara kita, Tuhan berkata mari hargai, mari sayangi keluarga kita. Bahkan dikatakan kepada kita, kita sama-sama rendah hati di tengah-tengah keluarga kita. Entah kita itu posisi kita sebagai kakak, posisi kita sebagai adik, kita harus saling rendah hati supaya kita dapat menghargai satu dengan yang lain. Nah, kakak ada satu pokok Alkitab adik-adik di mana dia menyepelekan berkat Tuhan bagi dia. Kita lihat itu tentang Esau. Kita bisa baca ayatnya di Kejadian 25 ayat 34. Adik-adik bisa buka bersama dengan kakak kembali ya Alkitabnya. Kejadian 25 ayat 34. Kita baca bersama kembali. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Padahal anak pertama Esau, anak kedua ialah Yakub. Tapi karena Esau tidak menghargai berkat Tuhan bagi dia, karena hak kesulungan itu adalah berkat bagi kita. Mungkin anak pertama itulah berkat karena Tuhan sudah pilihkan kapan kita lahir, entah kita anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Tuhan sudah pilihkan bagi kita kapan kita akan dilahirkan ataupun nomor berapa kita akan dilahirkan. Adapun ada bagi kita yang mungkin cuman sendiri di keluarganya, belum punya kakak atau belum punya adik, kita masih anak tunggal. Nah, itu sudah Tuhan pilihkan bagi kita. Kalau kita menghargai, kita tidak akan seperti Esau. Bahkan Esau
menjual hak kesulungannya hanya dengan roti dan kacang merah, hanya untuk ketika sekali lapar, sekali makan dia bisa memberikan hak kesulungan. Padahal berkat Tuhan itu besar ya adik-adik, bukan hanya ketika makan satu kali ataupun lapar sesaat itu saja. Berkat itu bisa kita nikmati kapan saja kalau kita patuh kepada Tuhan, kita hargai berkat Tuhan, kita hargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga bisa menghargai orang tua, menghargai saudara kita, siapapun saudara kita, mari kita hargai. Tandanya kalau kita sudah menghargai saudara, orang tua, berarti kita sudah menghargai Tuhan, kita patuh kepada perintah Tuhan. Di ayat yang sebelumnya dikatakan, inilah perintahku, kata Tuhan. Inilah perintah Tuhan kepada kita, kita hargai, kita senangkan hati keluarga kita, yaitu dengan menghargai orang tua, menghargai saudara kita, menghargai semua berkat Tuhan, baik itu kita yang diberikan menjadi anak sulung, kita yang diberikan menjadi anak bungsu, berarti itu berkat bagi kita. Mari kita hargai orang tua. Jangan pernah menyepelekan apapun, menyepelekan orang tua. Mungkin orang tua kita sedang menasihati kita tutup telinga, ataupun kita hanya mendengarkan sebentar terus kita lupakan. Nah, tidak boleh adik-adik. Tanda kita menghargai, benar-benar harus kita dengarkan ketika dinasihati, ketika diajarin, kita benar-benar harus menghargai, kita dengarkan. Jangan menyepelekan, jangan seperti Esau tadi, dia menyepelekan, memandang ringan, bahkan kata Tuhan di sini memandang ringan. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana orang lain mungkin memandang kita. Pasti kita kesal ya ketika kita disepelekan orang lain. Nah, kita juga belajar boleh supaya kita tidak menyepelekan, tidak memandang ringan siapapun, berkat Tuhan apapun yang diberikan kepada kita, kita hargai adik-adik. Tandanya kita sudah menyenangkan hati Tuhan dan juga keluarga kita. Nah, poin yang kedua yaitu menjadi anggota keluarga yang aktif. Aktif itu artinya bertindak, melakukan sesuatu berdampak bagi keluarga. Berarti kita mengerjakan sesuatu dan menghasilkan sesuatu, bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan kalau pasif itu kita tidak mengerjakan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, sedangkan di sini berkata kalau keluarga itu harus kerja sama. Kalau kerja sama berarti kita harus bersama-sama dengan keluarga, mementingkan kepentingan bersama, bukan mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi adik-adik, mari kita menjadi anggota keluarga yang aktif. Kita bisa melakukan sesuatu untuk keluarga kita bertindak, bukan hanya berdiam diri saja. Kita mungkin melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati keluarga kita, berarti tandanya kita aktif. Sedangkan kalau kita pasif ya tidak berbuat apa-apa. Mungkin ketika anggota kita sedang bergotong royong membersihkan rumah, kita diam saja, kita duduk. Nah, itu berarti tandanya kita pasif. Tapi kalau kita aktif, kita ikut bekerja sama, gotong royong bersama dengan keluarga. Karena alangkah baiknya pekerjaan di rumah itu yang mengerjakan ialah keluarga kita. Berarti kita kan anggota keluarga nih, berarti kita yang mengerjakan, bukan orang lain. Misalnya ada datang tamu ke rumah kita, tidak mungkin tamu tersebut yang kita suruh untuk menyapu rumah, karena dia bukan anggota keluarga kita. Yang anggota keluarga yaitu kita sebagai anak, ada ayah dan ada ibu, ada anak. Itulah anggota keluarga, dan kita berarti adalah anggota keluarga di dalam rumah kita. Jadi kalau yang mengerjakan pekerjaan di rumah yaitu kita bersama-sama dengan orang tua kita. Jadi jangan biarkan ibu kita menyuci piring sendiri, menyuci kain lagi, memasak lagi, menyapu rumah lagi. Nah, berarti kita sudah hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak menyegani, tidak menghargai orang tua kita, tidak menghargai ibu kita. Tapi kalau kita ingin menyenangkan hati keluarga kita, yaitu kita menjadi anggota keluarga yang aktif, kita bisa bertindak walaupun itu kecil yang kita lakukan. Misalnya kita hanya mencuci piring, kita makan saja, itu sudah menjadi anggota keluarga yang aktif, karena kita sudah membantu pekerjaan di rumah, karena kita sudah mandiri. Karena orang yang aktif itu mandiri, bukan kerja sendiri ya adik-adik. Kalau kerja sendiri itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalnya kalau dia jajan, dia makan sendiri, nah itu kepentingan diri sendiri. Tapi kalau dia kepentingan bersama ya untuk bersama. Apa yang dilakukannya untuk kepentingan bersama. Bermain game itu kepentingan diri sendiri. Nah, tapi kalau kita bekerja sama, kita main bersama dengan keluarga, kita ajak keluarga kita pun membantu pekerjaan orang tua, berarti menjadi anggota keluarga yang aktif. Nah, 2 poin ini bisa kita ambil ya adik-adik. Yang pertama yaitu menghargai, yang kedua menjadi anggota keluarga yang aktif. Jangan pasif, jangan hanya berdiam diri. Ketika orang tua kita sudah capek, kita diam aja, tidak mau membantu. Nah, itu berarti kita
seperti tidak termasuk anggota keluarga, padahal kita ada di dalam sana. Kalau misalkan kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu, mari aktif, mari kita lakukan sebuah pekerjaan kecil, entah itu misalnya kita mencuci piring kita sendiri, seperti kakak contohkan tadi, kita bisa belajar menyapu. Mungkin kita masih 7 tahun, 8 tahun ya, mungkin kita bilang, oh kak aku kan masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa. Nah kita belajar dengan orang tua kita bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah. Dan bahkan sekarang kita kan banyak tugas dari guru-guru kita, dari sekolah kita bisa kerjakan di rumah. Kita misalnya minta tolong orang tua, kita minta tolong sama kakak adik kita, berarti kita bekerja sama-sama kita melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tugas-tugas yang seharusnya bagian kita, mari kita kerjakan bersama-sama adik-adik. Tandanya berarti kita bisa menyenangkan hati orang tua kita kalau misalkan kita menjadi anggota keluarga yang aktif. Nah adik-adik, kalau kita bisa mengusahakan yang terbaik bagi keluarga kita berusaha untuk menyenangkan hati keluarga kita, itu kita sebenarnya sudah menyenangkan hati Tuhan. Karena keluarga itu Tuhan yang berikan. Berarti kalau kita menghargai berkat Tuhan, kita juga bisa menghargai keluarga kita. Kalau kita adalah anggota keluarga tersebut, kita harus aktif dalam keluarga kita. Nah adik-adik, kakak percaya berkat ini bisa kita kerjakan bersama ya. Di minggu ini kita menjadi anggota keluarga yang aktif. Adik-adik bisa belajar di rumah, kakak juga belajar di rumah kakak, di keluarga kakak. Nah adik-adik juga belajar di keluarga adik-adik bagaimana cara menjadi anggota keluarga yang aktif. Kita bisa membantu ibu kita bantu kakak kita, adik kita, sehingga di dalam keluarga itu ada sehati sepikir, ada kasih dan mengasihi, ada juga saling merendahkan hati. Jangan seperti Esau, karena dia menyepelekan berkat Tuhan, dia menyepelekan keluarganya, sehingga dia hanya menukarkan hak kesulungan dengan roti dan kacang merah. Nah itu hanya untuk sekali makan adik-adik, padahal berkat Tuhan itu besar bagi kita. Banyak berkat Tuhan yang bisa kita terima di depannya, ke depan kita lagi, banyak masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, belajar dari hari ini melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan buka jalan untuk masa depan yang terbaik bagi kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan ya, adik-adik di rumah anak-anak Tuhan, kakak juga anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita miliki karakter Kristus, yaitu menyenangkan hati keluarga. Bagaimana caranya tadi? Menghargai dan menjadi anggota keluarga yang aktif. Kakak percaya kita semua bisa ya mengerjakannya. Semangat ya adik-adik, kita semua sama-sama mengerjakan firman Tuhan ini. Adik-adik di rumah mengerjakan bersama keluarganya, kakak juga di rumah mengerjakan bersama dengan keluarga kakak. Nah ini firman Tuhan bagi kita. Kita bersyukur ya, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa, kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman-Mu tentang menyenangkan keluarga kami. Tuhan, kami percaya Bapa, kami dapat menyenangkan keluarga kami dengan menghargai keluarga kami, dengan menjadi anggota keluarga yang aktif. Kami dapat bertindak, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami dapat melakukan sebuah hal yang kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya Tuhan yang telah memberkati kami dan akan memberkati kami yang akan melakukan firman Tuhan ini sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami siap Tuhan mengerjakan di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak. Dan kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana menyenangkan keluarga. Dan minggu ini kakak punya satu ayat hafalan untuk kita semua. Kakak baca dulu ya, dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita coba bersama-sama ya, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kayaknya kurang semangat ya. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kakak persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Yeay. Dan siapa sih yang ingat tantangan kita minggu ini? Ayo, siapa yang ingat? Ya, betul sekali, memasak. Dan kakak sudah dapat loh foto-foto hasil masakan adik-adik.
Kita lihat sama-sama ya. Dan kapan-kapan kita masak bareng-bareng ya. Kita masak bareng-bareng dengan guru-guru sekolah minggu. Oke? Dan tetap kakak ingatkan adik-adik untuk jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan dan kerjakan tugas sekolah adik-adik. Dan jangan lupa senangkan orang tua. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita dapat bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam ibadah ini kami mendapatkan hal-hal yang baru Tuhan dalam pujian penyembahan kami, di dalam firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memimpin kami sehingga kami dapat bersungguh-sungguh mengikutinya sampai akhir. Baik juga Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam keluarga kami ya Bapa. Kami menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran akan perintah orang tua kami. Terlebih lagi kami menjadi anak-anak yang selalu berdoa, mendoakan keluarga kami, mendoakan studi kami. Kami selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu kami mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, hari Minggu depan kami dapat beribadah kembali dengan kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa